Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinani Agustina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem komunikasi data. Jadi sistem komunikasi data itu memiliki 3 blok diagram utama, yaitu ada source system, transmission, dan destination system. Perkembangan telekomunikasi pada tahun 1880, yaitu untuk jaringannya berupa telepon, dan trafficnya itu berupa voice atau suara, dan switching teknologinya berupa sinyal analog. Untuk media transmisinya berupa kabel tembaga, microwave. Lalu untuk tahun 1960, jaringannya itu berupa digital networks, trafficnya berupa voice, lalu untuk sinyalnya itu sinyal digital, dan untuk media transmisinya ada copper, microwave, dan satelit. Lalu untuk tahun 1990, jaringannya itu ada wireline and wireless, internet. Lalu untuk trafficnya itu ada multimedia, dan switching teknologinya itu berupa cell switching. Lalu untuk media transmisinya yaitu ada copper, microwave, satelit, dan fiber optik. Untuk model jaringan itu dibagi menjadi 3, ada dari transmitter, transport, dan receiver. Nah, dari transmitter itu bisa berupa customer premise, equipment, telepon, PBX, atau FAX. Lalu untuk transport itu bisa dari PSTN, PSDN, atau private networks. Node merupakan mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user di dalam sirkuit switching. Node ini bisa berupa customer node, switching node, transmission node. Node juga dapat diklasifikasikan menjadi terminal, host, multiplexer, switch lokal, switch tandem, dan gateway. Fungsi jaringan yang pertama yaitu ada switching, yaitu untuk interkoneksi kanal. Yang kedua ada routing, memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu. Yang ketiga ada flow control, untuk memperlambat atau menolak traffic. Yang keempat ada konversi kecepatan dan kode. Kelima ada keamanan, untuk mencegah akses dari pihak yang tidak berhak. Yang keenam ada backup, bereaksi terhadap kegagalan. Yang ketujuh ada monitoring dari kegagalan dan traffic. Yang kedelapan ada internet working, menyediakan komunikasi dari jaringan lain. Lalu yang kesembilan ada manage jaringan, untuk memanage resource jaringan. Spesifikasi jaringan node terdiri dari data circuit terminating equipment atau DTE. Yang kedua ada interface message processor atau ARPANET. Yang ketiga ada switch. Yang keempat ada router. Nah, untuk DTE itu terdiri dari terminal, telepon set, host, PC, dan workstation. Konfigurasi jaringan yang pertama yaitu ada topologi ring. Topologi ring ini mirip dengan topologi bus, akan tetapi kedua terminal yang berada di ujung itu dihubungkan, sehingga antar terminal itu saling berhubungan di dalam satu lingkaran tertutup. Keuntungan topologi ring yang pertama, kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi dengan jalur lain yang saling berhubungan. Yang kedua, penggunaan sambungan point-to-point membuat transmisi error dapat diperkecil. Kerugian dari topologi ring yaitu transfer data menjadi lambat apabila data yang dikirim melalui banyak komputer. Yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus menghubungkan semua terminal ke satu jalur komunikasi yang kedua ujungnya itu ditutup dengan terminator. Keuntungan dari topologi bus yang pertama yaitu murah. Yang kedua itu tidak memakai banyak media dan kabel. Yang ketiga, semua komponen dapat saling berhubungan langsung. Kerugian topologi bus yaitu sering terjadi hang ketika lebih dari satu pasang menggunakan jalur yang sama. Ini merupakan struktur jaringan topologi ring dan topologi bus. Jadi topologi ring dan topologi bus ini hanya boleh digunakan untuk satu user saja. Nah, contoh untuk jaringan ring ini ada 6 buah user dan satu lintasan jaringan berbentuk lingkaran. Dan untuk yang bus network ini mempunyai 6 buah user juga, yang nanti di kedua ujung terminalnya itu akan dipasang terminator.
Yang ketiga yaitu ada topologi star. Terdapat terminal pusat, hub atau switch yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data tersebut. Keuntungan dari topologi star yang pertama, akses ke stasiun lebih cepat. Yang kedua, dapat menerima workstation baru selama port di hub masih tersedia. Yang ketiga, mendukung user yang banyak dibandingkan topologi ring dan topologi bus. Kerugian dari topologi star, bila traffic data cukup tinggi dan terjadi collision, maka semua komunikasi akan ditunda. Ini contoh dari struktur jaringan topologi star yang dimana huruf S ini dimisalkan hub atau switch untuk mengatur atau mengendalikan semua kegiatan komunikasi data yang berlangsung. Lalu selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh ini mirip dengan topologi star, tetapi tidak memiliki terminal pusat, hub atau switch, melainkan semua user itu bisa berfungsi sebagai hub. Ini contoh struktur jaringan dari topologi mesh atau jala. Nah, topologi mesh ini mirip dengan topologi star, tapi tidak menggunakan hub atau switch, melainkan semua user bisa berfungsi sebagai hub. Jadi di sini ada 6 buah user. Nah, 6 buah user ini juga bisa berfungsi sebagai hub. Jadi misalkan A ini memiliki 5 buah jalur. Nah, berarti ada 5 buah user yang berada dalam struktur jaringan topologi mesh ini. Jadi masing-masing user ini bisa memiliki 5 buah jalur tanpa saling bertabrakan dengan user yang lain. Sirkuit switching yang pertama, sirkuit fisik dibangun di antara titik ujung yang berkomunikasi. Yang kedua, setelah dibangun, sinyal bidireksional akan mengalir secara kontinu. Yang ketiga, kualitas lintasan dijamin selama durasi panggilan. Yang keempat, apabila sirkuit tidak tersedia, maka akan diberi tanda sinyal sibuk. Yang kelima, delay digunakan untuk membangun sirkuit yang relatif besar. Contohnya yaitu jaringan telepon dan ISDN. Sirkuit switching dalam multiplexing atau demultiplexing menggunakan teknik TDM atau time division multiplexing. Jadi, waktu dibagi dalam beberapa frame dan frame itu dibagi dalam beberapa slot. Lalu harus ada sinkronisasi dari penerima dan pengirim. Lalu, jika percakapan tidak digunakan, maka kapasitas sirkuit akan loss. Ini ada proses dari sirkuit switching, yaitu yang pertama ada sirkuit establishment atau sebagai pembangun sirkuit. Nah, garis merah yang berbentuk segitiga itu merupakan kurun waktu dari sirkuit establishment untuk membangun sirkuit. Terjadi delay antara node 1 dan host 1. Dan sirkuit establishment ini terjadi di host 1 dan node 1. Lalu nanti masuk ke data transmission. Nah, di sini data transmission ini memakan waktu yang cukup banyak. Lalu selanjutnya sirkuit termination atau pengiriman data yang garis merah ini. Berarti data sudah dikirimkan. Cara kerja node circuit switching. Jadi di sini node itu bekerja sebagai switch. Misalkan di sini ada incoming links jalur ke-1, ke-2, ke-3. Nah, ada outgoing link juga jalur ke-1, ke-2, ke-3. Misalkan untuk jalur pertama garis yang berwarna biru itu informasi akan dikirimkan melalui node. Nah, nanti di node ini akan diatur jalur lintasan untuk jalur yang pertama itu harus kemana. Nah, jadi untuk garis yang berwarna biru ini akan dikirimkan informasi datanya itu pada jalur kedua di outgoing links. Begitupun dengan informasi data yang berikutnya. Untuk komunikasi data, karakteristik data yaitu memiliki kapasitas yang besar, durasi yang pendek, dan bebas dari error. Nah, jika komunikasi data menggunakan circuit switching itu tidak akan efisien. Maka untuk komunikasi data itu menggunakan paket switching. Paket switching yang pertama, pesan dipotong-potong menjadi sejumlah data yang lebih pendek disebut dengan paket. Paket-paket ini nantinya akan dilengkapi oleh sumber alamat dan tujuan. Lalu paket diterima, disimpan, diproses, dan ditransmisikan oleh setiap node dalam jaringan. Switching ini nantinya akan dikirimkan dalam bentuk bit.
Nah, struktur dari paket switching itu ada header, data, dan trailer. Nah, header dan trailer ini memuat info kontrol, misalnya tujuan alamat, dan checksum. Lalu, tiap paket diteruskan melalui jaringan node ke node sepanjang lintasan atau routing. Pada tiap node, paket diterima, disimpan sementara, dan diteruskan ke node berikutnya. Paket switching multiplexing yang pertama, data dari sembarang percakapan dapat ditransmisikan kapan saja. Yang kedua, satu percakapan dapat menggunakan keseluruhan kapasitas link jika hanya sendiri. Yang ketiga, untuk mengetahui mereka terpisah, dapat menggunakan header yang di dalamnya terdiri dari ID sumber, tujuan, dan lain-lain. Cara kerja node switching pada paket switching. Nah, bedanya tadi node di sirkuit switching itu tidak ada memori. Pada paket switching ini di node-nya itu ada memori. Jadi node ini berfungsi sebagai switch dan berfungsi juga sebagai memori. Yang nantinya dari incoming links itu datanya akan disimpan terlebih dahulu, baru nanti akan dikirimkan sesuai jalur dari outgoing linksnya. Di sini ada datagram paket switching. Jadi host 1 itu sebagai end system, ada node 1 sebagai switching node, ada node 2 dan host 2. Lalu di sini ada paket 3, 2, dan 1 yang dimana memiliki ID sumber dan tujuan yang berbeda-beda. Lalu terjadi delay antara paket 1 dan host 1. Nah, untuk kotak yang kedua ini terjadi penurunan satu kotak dikarenakan terjadi delay antara host dan node. Host dan node ini akan selalu terjadi propagasi delay, yang dimana nanti kotaknya itu akan semakin menurun. Lalu di sini ada data paket switching routing. Misalkan di sini ada host A dan host B yang mempunyai data informasi berwarna merah untuk host A dan biru untuk host B. Nah, nanti masing-masing informasi ini akan masuk ke node 1 dan node 4. Nah, setelah masuk ke masing-masing node-nya, nanti mereka akan masuk ke node 5, yang dimana node 5 itu sebagai switching node. Dan di switching node ini akan terjadi multiplexing, yang nantinya data antara host A dan host B itu akan dikirimkan secara bergantian. Misalkan di sini untuk host B yang data berwarna biru ini nantinya akan dimultiplexing di node 5 dan akan dikirimkan ke node 3 sebagai jalur dari host B, lalu akan dikirimkan ke host D. Virtual circuit paket switching yang pertama, hybrid dari circuit switching dan paket switching. Yang kedua, data pesan ditransmisikan dalam bentuk paket-paket. Yang ketiga, semua paket dalam suatu paket dapat dikirimkan di dalam lintasan yang sama. Yang keempat, paket-paket di dalam virtual circuit ini dapat saling disisipkan. Ini ada virtual circuit paket switching untuk cara kerjanya. Jadi dari host 1 nanti akan dikirimkan informasinya ke node 1, lalu ke node 2, dan selanjutnya ke host 2 sebagai tujuan. Nah, bedanya circuit switching dengan virtual circuit paket switching ini, jadi dari virtual circuit establishment itu nanti akan terjadi delay. Nah, nanti datanya itu akan ditransfer. Nah, bedanya itu pada pengiriman datanya. Kalau tadi di circuit switching, pengiriman datanya itu hanya satu blok data besar saja. Tapi di virtual circuit paket switching ini datanya itu dibagi-bagi sesuai paketnya dan sesuai paket dan memiliki ID sumber dan tujuan yang berbeda-beda. Lalu nanti akan masuk ke virtual circuit termination. Jadi perbedaan antara paket switching dengan virtual circuit ini tidak ada. Kalau di paket switching tidak ada establishment dan terminationnya. Kalau perbedaan untuk virtual circuit paket switching dengan sirkuit paket itu dari data transfernya. Jadi dari data transfernya itu, kalau yang di sirkuit paket itu merupakan satu blok data besar. Kalau di virtual circuit ini datanya dibagi-bagi sesuai dengan paketnya.